Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran saya ini yang berjudul Uji Hipotesis Komparatif. Di video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester 4 saya di mata kuliah Statistik Pendidikan. Sebelumnya, saya memberi hormat kepada Ibu Asih Utami, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sriweni, NIM 203030212132 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian hipotesis komparatif. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Pengujian hipotesis komparatif merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Nah, dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu 1. Komparasi berpasangan dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel. 2. Komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi, variabelnya satu digunakan pada subjek, populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generasi dalam kurung signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Nah, di sini juga ada ciri-ciri hipotesis komparatif. Dalam penelitian hipotesis komparatif, menurut Mohnasir setidaknya harus ada syarat-syarat ciri hipotesis yang baik, antara lain 1. Harus menyatakan hubungan. 2. Harus sesuai dengan fakta. 3. Harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. 4. Harus dapat diuji. 5. Harus sederhana. 6. Harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Di sini juga ada analisis uji komparatif statistik non-parametric. Analisis data adalah cara untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian dan juga sebagai salah satu kemampuan dasar bagi peneliti pemula maupun peneliti profesional. Analisis data dinilai sangat penting untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam sebuah riset atau penelitian. Analisis data dapat juga dikatakan sebagai jantungnya dalam tahap penelitian karena semua berakar dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan serta mencapai sebuah tujuan penelitian. Hal yang kerap kali menjadi kebingungan penelitian pemula adalah pemilihan alat analisis seperti pemilihan uji statistik. Pemilihan jenis uji statistik yang digunakan harus sesuai dengan bentuk hipotesisnya. Apabila bentuk hipotesisnya adalah uji beda atau uji yang mengukur ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau beberapa kelompok, baik kelompok bebas maupun kelompok berpasangan, maka harus digunakan uji komparatif. Apabila skalanya data ordinal atau nominal, dengan kata lain bukan interval atau rasio, maka disebut uji komparatif non-parametris. 1.
Sebagai catatan bahwa data interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal dianggap sama perlakuannya dengan data ordinal, sehingga juga dapat masuk dalam analisis non-parametik. 1. Analisis komparasi dua sampel independen. Analisis ini dilakukan dengan karakteristik yang cenderung berbeda satu sama lain. Penerapan analisis komparasi dua sampel independen ini lebih banyak digunakan pada penelitian survei. Contoh 2, sampel independen, misalnya pria dan wanita, pemasaran online dan offline, kondisi sebelum pandemi dan saat pandemi. 2. Analisis komparasi dengan sampel berpasangan atau berkorelasi dalam kurung kelompok sampel lebih dari 2 dengan karakter yang sama. Berbeda dengan analisis uji komparatif sebelumnya, analisis ini dilakukan dengan kelompok sampel lebih dari 2, namun dengan catatan pengambilan datanya meliputi karakter yang sama. Sebagai contoh, di dalam penelitian terdapat kelompok sampel yang dapat diambil dari 2 dengan karakter sampel yang berhubungan, misal kelompok pegawai negeri A, B, dan C. Contoh lainnya, misalnya dalam bentuk sampel meliputi kelompok angkatan, analisis uji komparatif jenis ini dapat digunakan pada uji komparatif non-parametik dengan kelompok lebih dari 2 sampel bebas. Jenis uji yang digunakan dalam analisis komparasi sampel berpasangan atau berkorelasi dalam kurung kelompok sampel lebih dari 2 dengan karakter yang sama. 1. Tes Korkan. 2. Tes Friedman. 3. Analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi dalam kurung kelompok sampel lebih dari 2 dengan karakter yang berbeda. Di dalam penelitian ini, kelompok sampel dapat diambil lebih dari 2 dengan karakter sampel yang tidak berkorelasi. Contohnya, pegawai dengan golongan 1, 2, dan 3, atau pegawai negeri sipil, tentara, dan swasta. Perbedaan analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi dengan analisis komparasi dengan sampel berpasangan. Analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi sebenarnya hampir mirip dengan analisis komparasi dengan sampel berpasangan. Namun, hal yang membedakan adalah dari segi pengambilan data atau karakter sampelnya. Analisis komparasi dengan sampel berpasangan memiliki pengambilan data dengan karakter sampel yang sama. Sedangkan, jika analisis komparasi dengan sampel tidak berkorelasi atau independen memiliki pengambilan data dengan karakter sampel yang berbeda. Jenis uji yang digunakan dalam analisis komparasi sampel independen atau tidak berkorelasi dalam kurung kelompok sampel lebih dari 2 dengan karakter yang berbeda. 1. Median extension. 2. Analisis varian satu jalan Kruskal-Wallis. Kesimpulan, pengujian hipotesis komparatif merupakan pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran-ukuran sampel yang dibandingkan. Hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Dalam penulisan hipotesis komparatif, menurut Monasir, setidaknya harus ada syarat ciri hipotesis yang baik, antara lain harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji serta sederhana, dan harus bisa menerangkan fakta.